Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang malaikat Allah, tidak banyak dari kita yang mengetahui kemungkinan tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari para malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yaitu mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku, doa yang kita panjatkan akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikut golongan manusia yang selalu didoakan para malaikat setiap hari. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat yaitu orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, dia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena berdoa dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada salah satu dari kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah.
Orang-orang yang tidak membiarkan baris-baris saf sholat kosong juga termasuk salah satu orang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf, dan siapa yang mengisi celah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lakukan saat selesai sholat, yaitu langsung berpindah tempat untuk bersandar atau mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para malaikat akan selalu bersolawat pada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah dia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik, sedangkan para malaikat yang lain pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang mereka sedang melakukan sholat, dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau bahkan mungkin yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat agar supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 9, orang yang berinfak.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu hari pun di mana setiap pagi seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.